warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ko. Kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ingin mewawancarai Koko selaku owner dari kedai Rumpi. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Prasetyo. Saya Jerry Aprilio. Saya Gaby Lestari. Saya Tri Kurniawan. Maksud kami datang ke sini untuk mewawancarai Koko selaku owner dari kedai Rumpi. Dari ini mata kuliah apa ya? Kami tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Oke, Bisa langsung untuk pertanyaan kok. boleh langsung aja. Untuk pertanyaan pertama, kapan mulai berdiri usaha ini? Kedai Rumpi berdiri tahun 2000. 2000. Ya, 2000 bulan tanggal 1 bulan 11. Jadi tepatnya tahun ini tahun keempat. Kedai Rumpi ini berdiri pada saat Covid sih. Tinggi-tingginya Covid. Ya, jadi mungkin sejarahnya itu sebenarnya saya ini kan sudah punya usaha kantin di kampus Borneo, Universitas Borneo, juga punya usaha ATK, alat-alat tulis, fotokopi, ngeprint itu di Borneo. Terus saya juga wedding organizer, saya juga seorang MC. Nah, pada saat Covid, semua itu diblok, artinya tidak ada acara, tidak ada sekolah, tidak ada kuliah, dan usahanya semua itu stop. Nah, di situ saya atau Koko berpikir keras bagaimana nih cari uang ya, karena terbiasa aktif, terbiasa kerja, yang dulunya ada kantin, yang dulunya ada ATK, yang ada IO, MC setiap minggu dengan kesibukan seperti itu setiap harinya juga tiba-tiba stop kan karena ada apa namanya tuh COVID tadi. Jadi dilarang kegiatan-kegiatan seperti itu. Bahkan kalian sekolah kan from home ya. Jadi dari rumah semua. Akhirnya untuk cara mencari rezeki dibukalah kedai Rumpi. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa Koko memilih jenis usaha yang ini dan usaha tersebut dan yang dijalankan? Ya, sebenarnya bidang saya yaitu di awalnya kan buka kantin. Kantin itu saya rasa sebagai tempat pembelajaran lah. Awal buka usaha kuliner. Jadi yang saya kerjakan yang waktu itu sepertinya ada peluang. Tahun 2000 itu kopi-kopi muncul di berbagai daerah. Terus juga sampai di Tarakan. Jadi salah satu yang paling booming waktu itu yaitu angkringan atau coffee shop. Nah, banyak coffee shop buka di Tarakan. Terus pada saat istilahnya jaga jarak dulu ya untuk COVID itu. Jadi banyak kafe buka, banyak angkringan buka. Akhirnya saya memilih bidang saya yang dulu yang saya rasa saya sudah tekuni di bidang ini, ya itulah peluangnya. Akhirnya bukalah kedai Rumpi. Tapi saya memilih kedai bukan angkringan, bukan coffee shop, karena menurut saya kedai udah terlalu banyak buka di sana sini. Jadi saya membuka sesuatu yang mungkin agak berbeda, yang mungkin target pasar saya semuanya. Dari kalangan muda sampai orang tua sampai keluarga seperti itu. Kalau boleh tahu, berapa omset rata-rata per bulan dari kedai Rumpi? Omset ya? Iya Kok. Kalau omset susah ya. Saya kasih gambaran dulu ya. Untuk PPN makanan, PPN itu pajak untuk makanan ini artinya 10%. 10%. Artinya kalau Anda belanja di kedai Rumpi
100.000, 10%-nya itu atau 10.000-nya itu saya akan store ke negara. Kalau untuk omset per bulan rata-rata saya harus ibaratnya minimal saya membayar PPN itu 50 juta. Jadi mungkin Anda bisa perkirakan kira-kira omsetnya berapa. Jadi setiap bulan saya akan membayar PPN itu di atas 50 juta. Gitu ya Kok. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Koko memasarkan bisnis? Apakah Koko mempunyai media sosial sebagai pemasaran online? Sebenarnya ini tergantung target pasar saya. Jadi awalnya kan mahasiswa Borneo ini banyak pelanggan saya dari kampus yang udah lulus dari dulu bertahun-tahun buka kantin. Terus juga pastinya medsos itu sangat-sangat kuat ya pengaruhnya. Terus ya itu tadi begitulah cara kita memasarkan. Nah, selain itu kita berusaha membuat kedai kita ini berbeda. Walaupun dia kedai, kita tidak mau asal kedai bangun, taruh kursi, taruh lampu, taruh makanan, apa segala macam. Tapi kita ingin ada value, nilai di situ yang berbeda sama kedai lain. Jadi ketika Anda datang dari parkiran, Anda melangkah di sini, di situ kita bukan cuma jual produk, tapi saya jual pengalaman. Paham? Jadi ketika kamu pulang ke sini nanti kamu juga merasakan ada pengalaman yang berbeda. Artinya kamu beli pengalaman itu bukan cuma rasa, tapi kamu beli suasana. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita jual juga. Jadi ada nilai lebihnya dibandingkan mungkin di tempat lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada standar persyaratan dalam menerima karyawan Kok? Pastinya ada ya, standar itu setiap divisi, kayak setiap tempat saya ini kan ada 4, waitress, food, snack, sama barista. Jadi standarnya akan berbeda semua. Jadi itu sesuai dengan kriteria masing-masing lah, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa prinsip yang dipegang Teguh dalam menjalankan usaha? Apa ya? Kalau prinsipnya tuh kayaknya sedikit dalam tanda kutip agak harus gila dalam tanda kutip ya. Berani. Jadi saya akan flashback ya. Dulu ketika saya buka kedai rumpi ini mungkin orang nggak tahu sebesar ini, sudah ada 2 gedung. Sebenarnya awal saya buka itu cuma di parkiran depan. Indoor tidak ada, teras tidak ada. Jadi satu bangunan aja yang barista itu. Terus kira-kira ada berapa? 5-6 meja kecil dan dengan makanan terbatas, minuman terbatas. Terus ya suasananya kita buat tetap bersih, tetap nyaman seperti itu, tapi lingkupnya masih kecil. Karyawan saya waktu buka itu sebenarnya karyawan dari Universitas Borneo, dari kampus, dari kantin dengan ATK. Karena di sana tutup sementara, tidak ada perkuliahan karena online tadi. Kasian kan nganggur ya, 6-7 orang ini. Akhirnya saya bawa ke sini buka selama setahun lebih. Mereka kerja di sini hampir 2 tahun lah mungkin selama COVID. Sampai kuliah itu diadakan secara tatap muka. Jadi itu berkembang terus, dan kita istilahnya, kalau saya sih prinsipnya mungkin harus agak berani ngelihat orang kok feedbacknya positif ya. Maksudnya tuh datang terus sampai antri-antri, waktu orang harus jaga jarak tuh apa istilahnya tuh ya? Physical distancing. Iya, gitu. Jadi saya hampir didatangi setiap hari oleh petugas kepolisian dari ini dari itu karena rame ya, tapi tempatnya posisi kecil. Jadi diingatin, nggak boleh ya begini, nggak boleh keramaian apa segala macam. Akhirnya kita tetap buka dan
ambil keputusan bahwa kayaknya ini kecil deh. Awalnya di bawah yang indoor sebelah itu kayak gudang nggak kepake. Coba deh besarin. Tapi kita kan modal terbatas. Sudah deh pede aja. Entah itu mau ngutang atau minjem teman atau apa, kita buka akhirnya. Feedback ke orang juga positif, tapi kita kerjakan dengan sepenuh hati semuanya. Akhirnya kalah, jadilah ini. Terus dari indoor sebelah, indoor lama istilahnya, baru kita bangun. Ini udah 2 tahun gedung ini, baru jadilah seperti ini. Dan itu step by step. Jadi kita dana dari hasil penjualan kita putar kembali untuk beli peralatan, untuk ini, untuk itu, dan untuk pengembangan produk kita, untuk pengembangan kedai roti seperti itu. Yaitu istilahnya dalam tanda kutip harus berani sedikit gila. Apa Koko mempunyai pesan kepada kami selaku generasi muda terkait dengan motivasi berwirausaha? Ada sih. Sebenarnya kalau kita itu harus menciptakan namanya keberuntungan. Paham ya? Di sekeliling kita tuh semua kesempatan tuh ada, peluang tuh ada. Cuma bagaimana cara kita membuka peluang, menangkap peluang itu. Dalam arti kata gini, kesempatan tidak akan datang 2 kali kan orang. Terus kesempatan itu harus kita yang ciptakan, bahkan kita yang tangkap. Maksudnya kita ciptakan tuh ya kita yang buka kesempatan itu. Contohnya ya itu. Menurut saya itu keberuntungan itu sangat penting. Nah, keberuntungan itu kita yang ciptakan, kita yang buat, bukan karena keberuntungan itu kamu dapat beruntung misalnya jalan kaki, terus beruntung ceritanya ini ya, tersandung dapat emas. Itu bukan keberuntungan. Paham ya? Itu cuma ya keberuntungan yang berapa istilahnya yang mustahil terjadi. Lagi beruntung, tersandung, ternyata dapat ketemu uang 1 koper kata orang. Ya itu, tapi itu mustahil terjadi. Tapi keberuntungan itu kita yang ciptakan. Maksud saya begini. Keberuntungan itu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Jadi dalam tanda kutip ada kesempatan, tapi kalau kamu tidak siap, kamu tidak beruntung. Orang yang dikatakan maksudnya kita harus mencipta keberuntungan berarti kita harus siap. Paham? Jadi supaya siap itu jatuh. Kamu perlu namanya yaitu kompetensi dalam diri, potensi dalam diri, skill kamu, terus attitude kamu, itu harus kamu bangun. Kedisiplinan, semua itu harus terbentuk di dalam tubuh diri kalian supaya kalian siap. Setelah siap, maka saya yakin kamu menjadi orang-orang yang paling beruntung. Jadi, ciptakanlah keberuntungan Anda sendiri dengan dalam tanda kutip kalian membentuk kesiapan kalian. Ketika ada kesempatan dan kalian siap, kalian ambil kesempatan itu, kalian disebut beruntung. Contohnya saya, COVID ya. Kalau mungkin saya tidak pernah di kantin buka usaha jualan minuman seperti ini, mungkin ketika ada kesempatan buka kafe seperti ini, saya tidak ambil kesempatan itu, pasti tidak seperti ini. Berarti saya tidak beruntung. Paham? Satu, misalnya. Kedua, saya seorang MC. Banyak dulu tawaran yang masuk, kok kamu bisa nge-MC? Enggak. Awalnya memang saya bukan MC, tapi saya wedding organizer, organizer sama event organizer yang cuma merancang pernikahan orang, bukan MC.
Jadi begitu banyak orang dulu nawarin kan, kok bisa MC, bisa ini, saya nggak bisa karena saya belum siap. Akhirnya saya tidak beruntung, saya tolak semua itu, paham ya? Nah, dengan adanya istilahnya kesempatan dan kesiapan itu, saya mempersiapkan diri. Begitu saya bisa MC, bisa ngomong di depan umum, bisa public speaking, ada begitu banyak kesempatan orang menawarkan saya untuk MC dari wedding, ulang tahun, acara gathering, apa segala macam, dan saya ambil kesempatan itu. Nah, di situ saya beruntung, paham? Jadi ingat, kalian harus ciptakan keberuntungan. Itu pesan saya. Jadi saya yakin kalian yang masih muda ini banyak kesempatan kalian itu bisa ciptakan keberuntungan. Artinya itulah kesiapan kalian. Dari skill kalian, kemampuan kalian, keahlian kalian, potensial diri, disiplin, attitude, perilaku, sifat, semua itu harus dibentuk dengan baik. Ya, jangan cuma pintar tapi kurang ajar, itu nggak bisa. Jangan cuma pintar tapi tidak jujur, tidak disiplin, itu percuma, tidak akan pernah maju. Jadi semua itu harus benar-benar sinkron. Kalian suatu saat pasti akan maju. Ya itu. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, ya itulah. Mari kita sama-sama di sini ciptakan diri sendiri. Jadilah versi dirimu yang terbaik dimanapun kamu berada. Saya sebagai ini, jadilah versi terbaik. Makanya dari karyawan saya ketika briefing, ketika apapun itu kan, saya ingatkan, jadilah terbaik untuk kalian. Karena suatu saat ini menjadi pengalaman kalian, ini menjadi keahlian kalian. Attitude juga harus dijaga, attitude, perilaku, semua disiplin, apa semua harus terbentuk dengan baik. Jangan asal-asalan. Kalau kita hidup asal-asalan, ya monyet juga bisa asal-asalan kok hidupnya. Asal makan, asal tidur, asal bertumbuh, berkembang. Bilang orang kan, monyet di hutan juga begitu. Tapi kita maunya betul-betul itu tadi, berkembang dengan baik. Jadi ciptakanlah keberuntungan kalian. Oke, ada lagi? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami kok. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kok. Sore. Terima kasih, Ko. Oke.